Shalom. Ya, kalau kita lihat dunia ini sekarang sedang ketakutan. Ya, di mana saja, ya, negara yang canggih, bahkan Cina yang katanya melewati Amerika juga ketakutan. Semuanya ketakutan, bahkan Iran sekarang juga, ya, bahkan Indonesia juga sudah mulai ketakutan, ya. Saya tadi lihat di TV sebelum berangkat, saya lihat itu masker itu sudah habis. Bahkan sama Anies itu dibuat gantauan. Ya, Pemprovnya dijual mahal. Ya, jadi dibuat kacau, dibuat bisnis. Jadi kita lihat ya, semuanya mulai ketakutan. Bahkan ya anak Tuhan juga takut. Takut. Padahal manusia mati itu bukan penyakit, karena penyakit. Manusia itu mati karena wayai. Ya. Ya, kalau kita lihat penyakit yang dulu itu lebih ganas. Tapi ya, kalau kita percaya sama Tuhan, kenapa kita harus takut? Amin. Ya, kalau kita percaya sama Tuhan, firman Tuhan, apa yang harus takut? Makanya saya firman Tuhan malam ini tentang ketakutan. Ya, Tuhan katakan apa? Kalau kita masalah itu datang. Yesaya 41. Yesaya 41. Ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ya, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama saja. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, enggak usah balapan, tapi yang keras, pelan tapi enggak usah balapan tapi yang keras. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yuk, sama-sama 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu, waktu saya bertobat karena saya ketakutan waktu itu. Karena saya kena jantung. Waktu saya lihat sendiri jantung bisa gini-gini keadaannya. Ya, saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai baru pulang dari dokter, minta ke dokter lagi. Ayo ke dokter. Sampai dokternya, ya apa? Ya suruh operasi nggak mau. Loh, baru pulang dokter dan suruh minum obat yang mahal. Jantungnya gini-gini. Lalu saya bilang, saya nggak bisa seperti ini. Yang mau naik mobil aja naik itu takut. Apalagi duduk di depan. Ya dulunya maunya duduk di belakang. Sambil tidur. Ya, nah, ketakutan yang luar biasa. Tapi sekarang puji Tuhan, naik pesawat sampai Amerika. Ya, saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai saya tidak bisa seperti ini. Saya kena habis kalau kita seperti ini. Saya mulai pelan-pelan bagaimana strategi. Tuhan berikan saya strategi untuk mengalahkan ketakutan itu, mengalahkan iblis. Ya, saya mulai menghafal ayat. Ya, pokoknya Efesus 4 ayat 27, jangan kau berikan kesempatan kepada iblis. Saya tidak kesempatan pikiran ini memikirkan penyakit. Tambah stres, tambah stroke, saya stop. Ya, lalu saya mulai hafal ayat, tak baca firman. Di mana ada ibadah tak datangi. Kalau bisa saya bersaksi, tidak malu-malu bersaksi. Pernah satu kali, ya saya ada satu KKR, saya datang. Tempatnya sudah penuh semua. Dapat tempat kosong dikasih di bawah tempat di kosong, pas di bawahnya sound system yang berdiri. Apapun yang terjadi, dia ada ketakutan, tapi saya tidak peduli. Saya jawab. Ya apapun yang terjadi, ya saya malah sembuh. Saya. Amin. Amin. Ya, itu sebenarnya Tuhan berkata jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika Tuhan berkata jangan takut, apakah Tuhan berikan solusi? Apakah Tuhan berikan jalan keluar? Iya. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Ketika Tuhan memberikan statement, ya, ketika diberikan firman, maka dia akan berikan jalan keluar. Ya, jadi apa jalan keluar? Ada 4 jalan keluar. Ya, ketika Tuhan berkata jangan takut, apa yang solusi yang dia berikan? Bukan solusi. Ya, 4 solusi yang diberikan, 4
jaminan yang Tuhan berikan. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Sebab yang pertama, coba kenapa Tuhan berkata jangan takut? Sebab janji Tuhan itu tidak pernah batal. Ya, sebab janji Tuhan itu tidak pernah batal. Lukas 16 ayat 17. Lukas 16 ayat 17. Ayat ini harus dibaca sama-sama ya. Lukas 16 ini ayat luar biasa karena janji Tuhan tidak pernah batal. Lukas 16 ayat yang 17. Kita baca sama-sama ya. Saya tunggu. Harus baca sama-sama, ini penting ya. Lukas 16 ayat yang ke-17. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Lukas 16 ayat 17 ya. Yang belum dapat saya tunggu, masih ada yang keras-keras gitu ya. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Karena ada 4 hal. Yang pertama, karena janji Tuhan tidak pernah batal. Lukas 16 ayat 17. 1, 2, 3. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari Taurat Rasul. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Sebab janji Tuhan tidak pernah batal. Ya, kecuali corona. Enggak. Tetap janji Tuhan tidak pernah batal. Tuhan katakan lebih mudah, lebih gampang langit dan bumi itu lenyap, hancur, hilang, lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Satu titik hukum Taurat itu janji Tuhan itu batal. Artinya, dengan baik, lebih gampang, Tuhan berkata lebih gampang itu lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik ya janji Tuhan itu batal. Berarti sampai satu titik komanya janji Tuhan pasti Genapi. asal koper saya. Amin. Ya, dan janji Tuhan kalau kau tidak percaya tidak bisa. Karena Matius 13 ayat 58, Tuhan tidak bisa bikin mujizat kalau kamu tidak percaya. Di dalam Matius 13 ayat 58, tidak bisa. Ya. Kalau tidak percaya, malah takut. Tuhan berkata jangan takut. Matius 13 ayat 58, kalau kau tidak percaya. Ya. Ya. Coba satu, kalau saudara-saudara yang bisa baca, sudah dapat langsung baca dia cepat ya. Matius 13 ayat 58. Oh. Matius 13. Dan karena ketidakpercayaan mereka, ulang. dan karena ketidakpercayaan Kepercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. dan tidak percaya. Amin. Ya itu sama yang baik kalau Yohanes 11 ayat 40. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau melihat mujizat Allah. Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, engkau akan Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. melihat kemuliaan Allah, melihat mujizat Allah. Amin. 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 Saya pikir saya itu waktu tidak bisa sampai Amerika. Wah, pesawatnya jauh sekali, tapi Tuhan samsa luar biasa. Ya, Tuhan lindungi pelihara sampai ke Amerika. Amin. Ya, itu sebenarnya Tuhan katakan jangan takut, karena janji Tuhan itu tidak pernah batal. Lebih gampang, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Lebih gampang. Itu jadi satu titik komanya itu tidak bisa Tuhan itu tidak digenapi. Amin. Ya, Tuhan itu sampai bersumpah. Ya, bahwa setiap janji Tuhan itu tidak pernah batal, bahwa lebih gampang, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Artinya saat titik koma pasti digenapi. Dan untuk itu Tuhan sampai bersumpah demi dirinya sendiri. Ya, kita lihat dalam Yesaya 45 ayat 23. Dia sampai bersumpah demi dirinya sendiri. Satu orang saja ini. Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri. Ya, yang keras Pak. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Demi aku sendiri, ya, aku bersumpah. Telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Cukup dulu sampai situ. Dengar baik. Demi aku sendiri, demi Tuhan sendiri,
Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri karena ada yang lebih tinggi dari dirinya. Dia bersumpah demi dirinya sendiri bahwa setiap perkataan atau janji yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran, gak bohong, gak bojo. SBY bisa bojo, ngomongnya gini, janjinya gini, tapi gak bisa diperbuat. Tapi Tuhan itu gak bisa. Amin. Setiap perkataan yang janji firman yang keluar dari mulutku itu tidak bohong, itu kebenaran. Bahkan yang lebih dari itu apa? Terusnya? Terus? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Tidak bisa ditarik kembali. Yesaya 45:23. Ya, setiap perkataan yang keluar, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Ya. Dia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Dia bersumpah demi dirinya sendiri bahwa perkataan yang keluar dari mulutnya itu janji yang keluar itu adalah kebenaran dan tidak bisa ditarik. Tuhan sendiri tidak bisa narik. Saya beritahu, dengar baik. Semua perkara Allah bisa buat. Semua hal Allah bisa lakukan, tapi satu perkara yang Allah tidak bisa lakukan, satu hal yang Allah tidak bisa buat. Apa itu? Mazmur 89. Mazmur 89. Ayat 35. Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nah, semua perkara Allah bisa buat. Semua hal Allah bisa lakukan. Satu perkara Allah tidak bisa lakukan. Satu hal yang Allah tidak bisa buat. Dia tidak bisa melanggar dan tidak bisa mengubah janji. Tidak bisa. Aku wis janji ambek Melvin, waduh, aku tak. Ya opo ya lari aku ya opo ndak. Amin. 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 Dia tidak bisa menarik kembali perkataan yang keluar dari mulut bibirnya. Tidak bisa. Dia tidak bisa mengubah dan dia bisa melanggar janji. Amin. Makanya melanggar sesuai dengan firman. Jangan melanggar dengan televisi. Hati-hati ya. Ceritanya ini kok hati-hati. Melanggar dengan firman. Amin. Amin. Kita anak Tuhan punya firman. Amin. Ya, kita rencana ini tanggal 18 berangkat ke Amerika lagi. Ya. 18 Mei. Ya. Nah, kalau yang lalu kita hanya diatur sama orang yang katanya mau ngatur. Tapi di sini sekarang gembalanya sendiri yang ngatur. Gembala ada 2 gembala di sana yang ngatur jadwal pelayanannya dari GPI sama GPDI. Ya. Jadi melangkah dengan iman. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang sudah siap, Pak, kami. Yang salah satunya itu dari Manado, Elroy Manado, pernah ikut Elroy Manado. Nanti saya kumpul teman-teman, nanti kita buka Elroy. Bisa. Ya. Jadi doakan. Melangkah dengan iman. Itu sebenarnya Tuhan katakan jangan takut. Kenapa? Lebih gampang, lebih mudah janji Tuhan, lebih gampang, lebih mudah langit itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan tuh. Artinya saat titik komanya pasti dimengerti. Dan untuk itu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi. Dia tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Dia bersumpah demi dirinya sendiri bahwa perkataan yang keluar dari mulutnya, janji yang keluar dari mulutnya itu bukan bohong, itu kebenaran dan tidak bisa ditarik kembali. Bukan hanya tidak bisa ditarik kembali. Yesaya 55 ayat 11 perkataan Tuhan itu apa? Yesaya 55 ayat 11. Bukan hanya tidak bisa ditarik kembali. Yesaya 55 ayat 11. Ayo, yang dapat baca. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, Ya. ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kenalku kehendaki, Iya. dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin. Setiap perkataan yang keluar dari mulut itu tidak bisa ditarik kembali, tapi juga tidak bisa perkataan itu perkataan yang keluar dari mulut itu tidak apa tadi katakan? Kembali Tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi selalu berhasil. Amin. Amin. Contoh saja, perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan bukan hanya tidak bisa ditarik kembali, bukan saja selalu berhasil, tapi Roma 4 ayat 17 berkata,
Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan bukan tidak benar kembali kepada sia-sia, dan bukan juga tidak bisa ditarik kembali oleh Tuhan, tapi juga firman Tuhan menciptakan tidak ada menjadi ada. Amin. Makanya jangan melangkah dengan firman. Ya. Kalau kita takut gimana? Kalau kita melayani orang yang sudah sakit parah, yang orang sudah sakit parah terus orangnya itu sakitnya itu menular, bagaimana kita bisa mendoakan? Ya apa? Lah, kalau kita mendoakan orang sakit itu sudah sakit parah, ya, maju saja Tuhan pasti. Amin. Amin. Ya. Itu yang pertama. Kenapa ya? Tuhan berkata jangan takut, sebab janji Tuhan tidak pernah bakal. Itu sudah pegang janji Tuhan, melangkah sudah firman Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan berkata jangan takut? Sebab yang kedua, kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai